Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya Lisna Nasaru di sini. Berdasarkan request dari beberapa teman yang ingin belajar tentang pembuatan website via Google, maka untuk tutorial kali ini saya akan membuatkan bagaimana cara membuat sebuah site di Google Site. Ya, tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Seperti biasa, saya akan bekerja dengan Google Chrome. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Kita pilih 9 titik yang ada di sudut kanan atas. Kemudian pilih Drive. Pada sudut kiri, di bawah tulisan Drive, itu ada tanda plus. Kita klik yang ini ya Bapak Ibu. Kemudian pilih lainnya. Kemudian kita pilih yang Google Site. Akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Halaman awal ketika Bapak Ibu membuka site baru. Jadi di sini Bapak Ibu silakan menuliskan judul halaman dari website Bapak Ibu. Saya contohkan seperti yang sudah saya buat di sini, misalkan informatika. Informatika keren. Kalau kurang panjang silakan diatur. Di sini Bapak Ibu bisa mengubah jenis headernya, apakah hanya judul saja atau seperti spanduk atau spanduk besar. Saya klik satu-satu ya, saya coba satu-satu biar Bapak Ibu bisa melihat. Kalau spanduk besar seperti ini, kalau sampulnya seperti ini. Nah, kalau saya pilih spanduk besar. Oke, itu untuk jenis headernya. Kemudian gambar ini, background, Bapak Ibu bisa ganti. Di sini ada tombol untuk mengganti, ubah gambar. Nah, ada dua pilihan. Bapak Ibu bisa mengupload dari gambar yang ada di penyimpanan Bapak Ibu di laptop, atau bisa pilih gambar yang sudah disiapkan di Google Site. Di galerinya ada, kemudian bisa dengan URL, atau bisa Bapak Ibu cari online, atau yang sudah pernah disimpan di sini, atau dari Google Drive. Jadi Bapak Ibu tinggal memilih dari mana Bapak Ibu mau mengambil gambar. Kalau saya pilih yang dari sini saja dulu, sebagai contoh, saya ambil gambar ini, kemudian pilih salah satu, kemudian klik pilih. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kita bisa mengklik yang lambang bintang berkedip-kedip ini untuk menyesuaikan. Ini artinya latar belakangnya atau backgroundnya ini dikasih jelas. Ini terlihat lebih hardness. Kalau misalkan ini kita tidak aktifkan atau kita nonaktifkan, atau kita misalkan mau aktifkan, ini latar belakangnya terlihat buram atau blur ya. Jadi seperti itu untuk judulnya dulu. Kemudian di samping kanan ini ada tool, ada menu, sisipkan, halaman, dan tema. Nah, yang pertama adalah menyisipkan kotak atau teks. Jadi Bapak Ibu bisa memilih yang ini. Ketika saya klik ini, maka akan tampil tampilan seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menuliskan, ini opsional ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu desain sendiri sesuai dengan imajinasi Bapak Ibu. Kalau di sini saya menuliskan deskripsi dari website ini, sehingga ketika begitu orang membuka halaman awal website ini atau home ini, orang sudah bisa menggambarkan, oh ini tentang ini. Jadi di sini saya menuliskan website ini digunakan untuk pembelajaran informatika. Jadi seperti itu. Ini tulisan juga bisa kita atur tampilannya.
posisinya berada di tengah, kemudian hurufnya bold, kita blok dulu. Untuk menerapkan aturan, kita pilih B untuk menebalkan tulisan. Kemudian untuk teks, kita pilih yang judul. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa mengatur latar belakangnya. Apakah menggunakan penekanan? Nah, seperti ini. Atau latar belakangnya bisa diubah dengan gambar. Sama seperti tadi kita mengubah latar belakang yang ada di judul. Di sini pun Bapak Ibu bisa memilih dari upload yang dari komputer, kemudian bisa pilih gambar dari yang sudah disediakan oleh Google Site. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Dan silahkan Bapak Ibu mengatur tata letaknya, misalkan mau menyisipkan gambar bersama teks, mungkin tata letaknya seperti ini. Bapak Ibu bisa menyisipkan gambar dari sini, bisa menyisipkan sematan berupa HTML juga bisa, atau dari Google Drive. Kemudian kita masuk ke pembuatan halaman. Kita pilih halaman. Nah, di sini sudah ada defaultnya halaman depan atau beranda. Kemudian kalau misalkan Bapak Ibu ingin menambahkan halaman, tinggal klik tanda plus yang ada di bawah sini untuk membuat halaman baru. Klik, kemudian beri nama halaman itu. Misalkan contoh seperti yang punya saya ini ada home, kelas, absensi, dan ini yang sudah saya buat ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silakan mendesain sendiri seperti apa bentuk dari website Bapak Ibu. Ya, saya hanya memberikan contoh seperti ini yang punya saya. Jadi untuk pembelajaran ini saya menggunakan menu-menu yang ada, halaman, kelas, absensi, materi, tugas, nilai, dan pengembang saya sendiri, profil saya sendiri. Nah, kita kembali ke sini. Misalkan saya ingin menambahkan tentang materi. Kemudian klik selesai. Ingin menambahkan satu lagi. Misalkan tentang tugas. Nah, di dalam halaman ini Bapak Ibu bisa menambahkan lagi sub halaman. Nah, silakan pilih halaman yang Bapak Ibu ingin tambahkan sub halamannya. Kemudian klik titik 3 di samping. Kemudian pilih tambah sub halaman. Jadi nanti di dalam halaman materi akan ada sub halaman lagi. Misalkan materi tentang perangkat komputer. Nah, jadi halaman perangkat komputer itu berada di dalam halaman materi. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Jadi ketika saya mengklik menu atau halaman materi akan muncul submenu lagi, yaitu semester ganjil dan semester genap. Ketika saya mengklik semester genap, ada lagi sub halaman di dalamnya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi silakan didesain sendiri. Tinggal Bapak Ibu menambahkan dari sini, kemudian pilih titik 3 ini. Kemudian sama seperti ketika halaman judul, tadi Bapak Ibu bisa mengubah background-nya, gambar, untuk membedakan dengan halaman judul. Jadi silahkan diberi gambar yang berbeda, misalkan seperti ini. Nah, di sini di halaman ini Bapak Ibu bisa menyisipkan sama seperti tadi. Yang saya katakan tadi adalah misalkan menyisipkan sebuah artikel yang ada gambarnya. Nah, di sini ada tanda plus, Bapak Ibu bisa menyisipkan gambar, bisa dari gambar penelusuran Google. Jadi saya mau cari perangkat keras. Ini ya. Nah, di sini tinggal Bapak Ibu memilih gambar mana yang mau ditampilkan. Nah, saya memilih yang ini. Kemudian pilih atau klik insert. Kemudian di sini Bapak Ibu tinggal menuliskan judul dari artikel.
Misalkan perangkat keras. Dan di sini ada penjelasan dari perangkat keras. Seperti itu Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu bisa menyisipkan teks yang dapat diciutkan. Jadi teks ini akan muncul ketika ini diklik ya, seperti ini. Misalkan perangkat. Kemudian di sini ada penjelasannya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi, penjelasan dari teks ini tidak akan muncul kalau kita tidak mengklik ya, seperti itu. Bapak Ibu bisa menambahkan gambar dari YouTube juga. Jadi tinggal pilih YouTube. Silakan cari artikel yang berhubungan dengan materi. Bisa dari yang Bapak Ibu sudah pernah buat atau punya orang lain yang bisa dijadikan sumber belajar oleh siswa. Tinggal Bapak Ibu ketikkan saja kata kuncinya, kemudian klik telusuri, maka akan muncul berbagai video yang berhubungan dengan judul yang Bapak Ibu ketikkan tadi. Saya misalkan memilih satu ini, kemudian klik pilih, maka akan muncul YouTube di sini. Jadi siswa tidak perlu mencari lagi ke sumber lain, dia melihat langsung di web yang Bapak Ibu buat. Bapak Ibu juga bisa menyisipkan maps atau peta di sini. Kemudian masukkan lokasi dari Bapak Ibu. Tolango Hula. Nah, saya ambil ini, kemudian saya pilih. Nah, ini bisa diatur Bapak Ibu ya. Posisinya seperti apa, apakah ini tampilannya full, tinggal Bapak Ibu geser. Ini sudah ada garis-garisnya sampai di mana misalkan. Oke, seperti itu. Atau Bapak Ibu mau menyisipkan kalender juga bisa. Ini Bapak Ibu bisa menyisipkan yang ada di sini. Tinggal dipilih. Misalkan kalender. Kalender apa yang mau ditampilkan? Kalau saya memilih hari-hari libur. Kemudian klik insert. Nah, akan tampil seperti ini. Bapak Ibu tinggal atur posisinya bagaimana biar kelihatan cantik. Apakah digeser di samping maps? Nah, jadi dia akan berdampingan dengan maps. Kemudian Bapak Ibu bisa menyisipkan tombol. Ya, di sini apa nama tombolnya? Misalkan namanya adalah kembali ke home. Kemudian tautannya mana? Di sini Bapak Ibu tinggal pilih halaman depan, halaman muka, kemudian pilih sisipkan. Nah, maka otomatis akan tampil tombol di sini untuk kembali ke halaman depan atau beranda. Kita bisa melihat hasil desain kita apakah sudah bagus. Bapak Ibu bisa mengklik pratinjau. Di sini ada pilihan bisa ditampilkan dari HP atau telepon seluler, kemudian dari tab atau dari komputer. Kita lihat yang dari tampilan seluler. Ya, jadi ketika website Bapak Ibu dibuka, maka tampilannya seperti ini kalau kita bukanya dari HP. Dan menunya ada di samping sini. Kalau tampilannya ingin melihat di tampilan tablet, maka tinggal pilih tablet dan tampilannya seperti ini. Ini di layar komputer. Nah, kalau ingin keluar dari pratinjau, tinggal klik tanda X untuk menutupnya. Kemudian kita kembali ke halaman. Di sini halaman depan. Jadi Bapak Ibu bisa mendesain secantik mungkin. Bapak Ibu bisa menyisipkan profil seperti ini. Saya sudah mendesain website saya. Saya boleh
menyisipkan beberapa video yang sudah saya sempat buat untuk dipelajari oleh siswa. Kemudian di sini ada kelas yang langsung terkoneksi dengan kelas yang ada di Classroom, Google Classroom. Kemudian ada materi. Di materi sini siswa tinggal memilih materi yang semester ganjil atau semester genap. Ketika mereka membuka materi semester genap, otomatis muncul semua materi yang ada di semester genap. Kita coba pratinjau untuk website saya ini. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu. Saya mau lihat dari tampilan telepon atau HP. Jadi ketika siswa membuka website ini seperti ini. Misalkan saya ambil yang semester genap. Ketika memilih semester genap akan muncul di sini materi-materi yang ada pada semester genap. Kita klik salah satunya. Maka akan tampil seperti ini. Penjelasan dari materi yang tadi. Jadi ketika Bapak Ibu mengklik materi ini, dia langsung link ke halaman yang menuju ke materi tersebut. Bapak Ibu juga bisa menyesuaikan tema, bisa memilih berdasarkan ini. Kemudian ada gaya tulisannya seperti apa, ada 3 di sini, tipis, klasik, dan berat. Kemudian bisa memilih ini bentuknya seperti apa. Ini Aristoteles, ada diplomat, ada vision. Kalau saya milihnya ini, yang ini saja. Nah, kalau Bapak Ibu sudah selesai mendesain, nah Bapak Ibu, langkah selanjutnya adalah mempublish web yang sudah Bapak Ibu buat tadi. Oh ya, Bapak Ibu bisa menyisipkan misalkan seperti ini ya. Untuk halaman tugas. Halaman tugas misalkan Bapak Ibu ingin menyisipkan dari Google Form. Jadi tinggal Bapak Ibu pilih formulir. Kemudian akan muncul otomatis formulir-formulir yang sudah pernah Bapak Ibu buat. Di sini tinggal pilih salah satunya. Karena di sini saya baru membuat satu, maka munculnya hanya satu. Bapak Ibu tinggal pilih saja. Kemudian klik insert, maka otomatis formulir yang Bapak Ibu sisipkan akan muncul di sini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu desain sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebelum kita mempublish, kita harus memberi nama, klik tambahkan logo. Kemudian pilih upload. Kita pilih dari penyimpanan komputer. Kalau Bapak Ibu punya logo atau gambar, kita tinggal pilih. Saya hanya menambahkan salah satu gambar saja dari yang ada di sini. Kemudian klik open. Di sini Bapak Ibu bisa menambahkan favicon. Apa itu favicon? Favicon itu adalah ketika Bapak Ibu membuka situs Bapak Ibu, maka akan tampil di sudut sini lambang icon ini. Nah, kalau Bapak Ibu tidak ingin menambahkan, tidak usah. Kalau saya lebih cantik kalau misalkan ini lambang seperti ini, Google saya tersamarkan dengan logo yang kita buat sendiri. Jadi saya ingin menambahkan favicon, saya misalkan pilih gambar dari komputer. Misalkan saya ambil seperti ini. Kemudian kita tutup. Logonya sudah ada di sini. Kemudian tuliskan nama. Ketika Bapak Ibu menuliskan nama di sini, nama situsnya, otomatis ketika orang membuka itu akan muncul di sini. Jadi saya tuliskan informatika. Logonya akan tampil di sudut kanan dan favicon tadi akan muncul di samping dari nama judul tadi. Kita lihat pratinjau. Nah, seperti ini Bapak Ibu, ada logo dan nama. Nah, sekarang kita akan mempublish. Bagaimana cara mempublish? Tinggal klik
publikasi. Nah, ketika Bapak Ibu mempublikasi untuk pertama kali, maka akan tampil seperti ini. Bapak Ibu tinggal mengatur siapa yang bisa melihat website Bapak Ibu. Apakah dibatasi hanya orang-orang yang ada di organisasi atau siapa saja yang memiliki link. Kalau saya pilih siapa saja yang memiliki link bisa melihatnya. Kemudian apakah bisa menjadi editor atau pengakses saja. Jadi saya pilih pengakses saja. Jadi tidak bisa mengedit atau menjadi editor. Kemudian selesai. Nah, kita kembali ke sini. Bapak Ibu dimintakan untuk mengisikan alamat web. Alamat websitenya seperti ini, dimulai dari http, kemudian /site.google.com/guru.sma.belajar.id, kemudian alamat dari Bapak Ibu sendiri itu apa. Misalkan saya tuliskan informatika strip 10 keren, misalkan seperti ini. Nah, kalau ada tanda centang biru seperti ini berarti halaman website Bapak Ibu sudah bisa dibuat. Kalau masih ada tanda merah berarti sudah ada yang pernah menggunakan alamat website seperti itu. Jadi Bapak Ibu tinggal ganti kembali dengan nama yang lain. Ini tidak usah dicentang, karena kalau Bapak Ibu centang berarti website Bapak Ibu tidak akan tampil di mesin telusur publik. Oke, kemudian kalau sudah selesai mengatur ini, kita klik publikasikan. Nah, Bapak Ibu bisa melihat dengan mengklik ini. Website yang sudah Bapak Ibu buat tadi. Dan alamatnya muncul di sini. site.google.com. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kemudian di sini ada halaman depannya. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah pernah mempublish, kemudian melakukan pengeditan di halaman Bapak Ibu, maka saat Bapak Ibu mempublish, maka tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Ada perubahan yang muncul di sini, apakah sudah sesuai ini yang Bapak Ibu ubah, kemudian ini yang sebelum Bapak Ibu ubah. Apakah sudah berubah atau belum, Bapak Ibu bisa melihatnya di sini. Dan di sini muncul apa yang Bapak Ibu rubah. Di sini akan muncul daftar dari yang Bapak Ibu ubah. Kalau sudah, klik publikasikan. Jadi seperti itu Bapak Ibu tutorial untuk membuat website. Ya, jadi Bapak Ibu silakan berkreasi sesuai dengan imajinasi dari Bapak Ibu dan kebutuhan dari Bapak Ibu. Demikian dulu video tutorial kali ini. Semoga bisa membantu. Kalau masih ada yang belum sempat saya sentuh di sini, mohon komentarnya di kolom komentar. Insya Allah akan saya perbaiki di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.